Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Protes ratusan orang di Merauke membuat pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Karangindah tertunda selama 2 jam. Tidak terima TPS dipindahkan, sekelompok warga di distrik Kuala Kencana Mimika merusak kantor kecamatan. Antisipasi pengerahan massa antar kabupaten, polisi sekat jalan yang menghubungkan Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Petugas TPS 01 Kelurahan Karangindah, Merauke, Papua Selatan menunda pencoblosan di TPS ini karena ratusan warga memaksa untuk bisa memilih di TPS. Ketua KPPS sudah melarang warga karena tidak masuk daftar pemilih di TPS 01 Karangindah. Larangan Ketua KPPS tidak dihiraukan warga dan sempat melakukan protes sehingga proses pencoblosan yang harusnya dimulai pukul 7 pagi tertunda hingga pukul 9 pagi. Karena masyarakat banyak yang dari luar, seperti yang macam dari MAPI, ASMA, dan Bokendigul. Mereka itu memilih di TPS 01 sini, Kelurahan Karangindah. Terus? Nah, jadi maunya itu mereka harus memilih di sini. Nah, terus kami sampaikan tidak bisa memilih di sini karena masing-masing kabupaten itu ada punya TPS dan kamu belum bawa surat pindah memilih. Tapi tidak ditunjukkan? Ya, mereka ini tidak ditunjukkan. Tapi memaksa untuk memilih sini? Mereka memaksa untuk memilih hanya untuk calon gubernur. Karena itu kan provinsi ya? Nah, ada berapa banyak Pak Ketua? ini hampir 100 lebih pemilih. Memilih nih, Ya. yang dipilih ini. Jadi ini mereka mau pilih apa? Gubernur. Gubernur ya? Ini Setelah- dari berapa jam tadi dipending ini? Setelah kita cek mereka punya data di online, mereka masih terdaftar di TPS masing-masing di Kabupaten MAPI, terus di kabupaten kampung-kampung, distrik-distrik, Tapi mereka paksakan ya? paksakan untuk memilih di sini. Tadi dari jam berapa dipending ini? Baru jam Sekarang dari 20 menit lah, Pak. ya. Oh, gitu ya. Untuk mengamankan jalannya pencoblosan, Polres Merauke mengerahkan personel tambahan agar warga yang mencoblos di TPS 01 nyaman. Warga yang sempat melakukan protes akhirnya membubarkan diri dan mencari lokasi tempat mereka terdaftar. TPS 01 Karangindah terdapat 545 pemilih. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor dan aula distrik Kuala Kencana Mimika, Papua Tengah rusak. Kaca kantor pecah dan berserakan di lantai. Pengerusakan kantor distrik itu terjadi Rabu dini hari kemarin. Saksi mata mengatakan, sekelompok orang dari Kampung Beringin mendatangi kantor distrik, mereka lalu melempari kantor dengan batu. Tidak hanya kaca yang pecah, sejumlah kendaraan juga rusak parah. 3 masa dari arah Beringin, arah Kuala sana, mereka mengarah ke kantor darurat sementara yang dipakai untuk distrik Kuala. Mereka pikir aktivitasnya di situ, aktivitas pengumpulan kotak suara itu ada di situ, jadi masa ke situ. Kemudian seperti ada beberapa orang lihat aktivitas di dalam sini, ada kita kumpul di situ, makanya masa beralih ke dari situ ke sini. Ada beberapa orang yang masuk ke dalam, dilempar, masa lempar babi buta ke arah kantor, kemudian mobil ini diparkir di samping kantor. Jadi akhirnya kena lempar. Oh tidak, ini ada sekitaran 30 orang.
Pengerusakan kantor distrik diduga karena sekelompok orang tidak terima adanya pemindahan TPS yang dilakukan sepihak oleh panitia tingkat distrik. Masyarakat yang ada di Kampung Lama itu lebih banyak daripada yang ada di Beringin. Dan yang di Kampung Lama tetap bersikeras bahwa tidak ada sebuah kesepakatan bahwa itu digeser dari hasil pleno KPU. Tidak ada, tetap harus ada di Kampung Lama. Begitu. Mereka mempertanyakan keputusan Pandis, kemudian keputusan PPD, kenapa harus digeser ke Beringin? Mereka bersikeras dan tidak ada ceritanya harus digeser ke Beringin. Atas dasar apa? Pleno sesuai dengan aturan, sesuai dengan nomenklatur yang ada, harus ada di Kampung Lama. Mereka keluar dari sana sementara kami masih ada di Kampung Lama dengan banyak orang, sekitar 50-60 orang tuh. Datang kemudian melakukan pengrusakan di kantor distrik awalnya. Tapi karena di kantor distrik tidak ada orang, mereka melakukan pelemparan di di aula distrik. Nah, sementara di aula distrik ini kan logistik pemilu semua ada di situ yang dikawal oleh anggota. Kemudian mereka menyerang ke dalam, tapi anggota tidak buka pintu dan kaca dilemparkan termasuk kendaraan saya hancur. Mobil saya sedang parkir di depan aula distrik itu pecah semua kacanya, depan, samping semua pecah. Terus kemudian ada beberapa kendaraan teman-teman juga rusak. Pasca insiden ini, Polres Mimika menyiagakan pasukan Brimob untuk mengantisipasi adanya serangan susulan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk didampingi penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong memantau langsung pelaksanaan pemilihan kepala daerah di sejumlah tempat pemungutan suara di Kota Jayapura pada Rabu kemarin. Ada 9 TPS yang dipantau Wamendagri, yaitu di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Jayapura. Wamendagri menyebut pelaksanaan pesta demokrasi di Papua berjalan aman dan lancar. Ia pun mengapresiasi masyarakat yang telah berbondong-bondong menyalurkan hak pilihnya dengan datang ke TPS. Iya, masih landai aman. Kita bersyukur pada Tuhan karena masyarakat bisa menyalurkan hak pilihnya. Jadi terima kasih. Target berapa TPS yang dipantau? Ini kita sudah 4. Sudah 4, Pak. Nanti kita akan ke Koya sama ke Kerom. Pokok pindahnya lengkap. Siap. Sudah ada kemajuan bagus. Ada harapan masyarakat semua. Ripka Haluk berharap masyarakat dapat tetap menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Ia pun meminta masyarakat luas agar tidak mempercayai berita hoaks atau berita bohong yang banyak beredar di media sosial. Pilkada 2024 ini, KPU Papua menyiapkan 2023 tempat pemungutan suara dengan jumlah daftar pemilih tetap 750.959 pemilih yang tersebar di 9 kabupaten dan kota. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sekitar 720.000 warga Provinsi Papua menyalurkan hak pilih mereka pada Rabu kemarin. Pemilih ini tersebar di lebih dari 2.000 TPS yang berada di 105 kecamatan. Dari hasil pantauan, seperti di TPS 04 Kelurahan Wahno, Kota Jayapura, sejak pukul 7 pagi masih sepi. Namun seluruh perangkat di TPS sudah siap, mulai dari saksi hingga KPPS dan aparat keamanan. Sebagian masyarakat Papua akan memilih kepala daerah untuk memimpin Papua selama 5 tahun ke depan. Tentu masyarakat ingin banyak perubahan. Salah satu adalah harga sembako yang semakin terjangkau. Bagaimana tadi coblos? Perasaannya bagaimana? Ya, jauh-jauh hari kan memang sudah lihat ya. Ya, jadi tenang. Tenang ya. Ya, tadi tenang. Puji Tuhan ya. Yang kita inginkan kita sudah coblos. Tidak ada masalah di Tidak ada. TPS ya? Iya, no problem. Kalau harapan untuk nanti yang pemimpin terpilih
Harapannya Ibu apa sebagai Harapan warga? kita ya sembako-sembako bisa murah-murah Kak, bagaimana. Kebutuhan ibu-ibu setiap hari harus tetap stabil Kak. Stabil, ya? Jangan naik-naik terus Kak. Pilgub Papua diikuti 2 pasangan calon, yaitu nomor urut 1 Ben-Hur Tomimano Yeremias Bisai dan nomor urut 2 Matius Fakiri Aryoko Rumaropen. Sementara di Merauke, Papua Selatan, 356.147 pemilih yang tersebar di 1038 TPS menyalurkan hak pilihnya. Mereka berbondong-bondong datang ke TPS untuk memilih bupati dan wakil bupati, sekaligus gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan. Di TPS 19, Kelurahan Mandala, perangkat sudah siap menyambut pemilih sejak pukul 7 pagi. Warga mendapat 2 surat suara. Di TPS ini ada sekitar 480 warga masuk dalam daftar pemilih tetap. Ada 4 paslon gubernur dan 4 paslon bupati. DPT-nya ada 482. Kemudian yang undangan yang terbagi? 170 sekian ya? Iya, Nah, 170 sekian. kira-kira kenapa sampai banyak yang tidak terbagi? Karena pas kita pembagian tuh kebanyakan orangnya tuh lagi di luar. Kebanyakan pedagang. Jadi kalau kita pembagian siang, mereka pulang ke rumah kan malam, jadi tidak ketemu orang. Oh, jadi pembagiannya hanya siang hari ya? Iya. Siang hari. Lalu kemudian mereka yang tidak dapat undangan tipe C ini seperti apa artinya kebijakan dari KPPS ini? Bisa langsung ambil di tempat TPS 18. Di sini, jadi langsung. Jadi bisa langsung pada saat ini ya? Iya. Saat ini sudah ada yang ngambil seperti itu belum? Sudah ada. Sudah ada ya? Iya. Di Mimika, Papua Tengah, warga juga menyalurkan hak pilihnya ke berbagai TPS. Panitia Pengawas Distrik Wania, Andre Heatubun, mengatakan pihaknya menemukan ada pelanggaran saat pencoblosan di Distrik Wania. Dari kunjungan kami di setiap TPS yang ada, dan ini kunjungan pertama yang kami temui dan ini sangat luar biasa, dan ini telah melanggar undang-undang. Nanti kami akan lakukan di pimpinan untuk ditindaklanjuti. Kami TPS ini akan dilakukan pemilihan ulang atas kami kembali sesuai dengan pengumuman hari ini. Terkait dengan pelaksanaan pemilu bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika, ini kita berharap bahwa proses penyelenggaraan pemilu berjalan jujur, adil, ya, sehingga semua warga bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan hak pilih di TPS 008 Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prabowo berpandangan pelaksanaan pilkada serentak untuk pertama kali di seluruh Indonesia berjalan baik. Prabowo mempersilahkan rakyat memilih calon pemimpin yang mereka pandang baik. Sistem sudah berjalan, kita sudah melaksanakan berkali-kali ya. Ini bukan yang pertama kali, sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira kita sudah matang, diakui. Pasti ada yang baik, ada yang kurang, ya kita perbaiki semua. Oke? Pemilihan ya terserah rakyat milih yang baik. Ya. Pak, pesannya untuk yang nanti calon kepala daerah yang menang ataupun yang kalah ada pesan nggak Pak? Untuk yang menang dan yang kalah nanti? Iya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira. Sementara itu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming mencoblos di TPS 18 Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming memberikan pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak saling menghujat dan mencaci di dalam pelaksanaan pilkada, sebab perbedaan pilihan dalam politik itu merupakan hal yang lumrah. Salam hangat dari Pak Presiden Prabowo. Seperti yang selalu beliau katakan, yang namanya perbedaan itu hal yang wajar. Indonesia ini negara besar. Sekali lagi, perbedaan itu hal yang lumrah. Jangan sampai karena ada perbedaan lalu saling menghujat, saling mencaci. Sekali lagi, yang namanya perbedaan itu mendewasakan demokrasi kita.
yang namanya perbedaan itu mewarnai demokrasi kita. Itu nggih, terima kasih teman-teman media semua. Tetap tenang, tetap tertib, kita tunggu saja proses nanti sampai akhir. Saat disinggung soal pesan terkait hasil hitung cepat, Gibran meminta supaya masyarakat tetap tenang dan menunggu proses penghitungan suara pilkada hingga akhir. Tim Liputan melaporkan. Untuk mencegah terjadinya kecurangan saat pencoblosan yang berlangsung di Sorong, Papua Barat Daya, sejumlah jalan di perbatasan kota Sorong dan Kabupaten Sorong disekat aparat. Penyekatan dilakukan sejak Rabu pagi. Seluruh warga yang melintas diperiksa kartu tanda penduduk. Jika berKTP Kota Sorong, untuk sementara tidak diperbolehkan melintas ke Kabupaten Sorong, dan sebaliknya, jika warga berKTP Kabupaten Sorong tidak diperbolehkan melintas ke Kota Sorong. Kapolres Sorong AKBP Edwin Parsaoran mengatakan agenda penyekatan ini dilakukan hingga pukul 1 siang. Kita laksanakan penyekatan untuk arus dari kota maupun dari Sorong Kabupaten. Maksud dan tujuan untuk penyekatan ini adalah untuk meminimalisir adanya mobilisasi massa. Karena hari ini adalah hari pemungutan suara, pencoblosan, supaya tidak terjadi hal-hal yang mencurigakan atau dicurigai atau berbagai pihak menduga ada kecurangan. Sementara itu antusiasme warga mencoblos di Kota Sorong tinggi. Warga berbondong-bondong datang ke TPS. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musaad juga ikut menyalurkan hak pilih di TPS 02 kilometer 9. Uniknya, saat Gubernur mencoblos, disambut dengan tarian selamat datang oleh pemuda setempat, menandakan semangat mendukung pesta demokrasi. Semua pihak sepakat punya komitmen yang sama untuk menjaga proses ini dengan baik, penuh dengan demokratis, ya. Tetapi juga ada kedewasaan berdemokrasi di dalamnya. Diharapkan aman, lancar, ya. Dan yang ketiga juga saya mendapat kesan, ya, masyarakat kita juga menginginkan semua ini berlangsung aman, ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan komitmen yang sudah kita bangun bersama ini akan terwujud, ya. Suasana aman dan pengalaman pemilu kemarin, Februari kemarin itu kita bisa mencapai 86%, ya, dari partisipasi, ya, mudah-mudahan ini bisa paling tidak sama atau melebihi dari 86% itu. Ya. Siapapun yang terpilih tentunya rakyat masing-masing kita yang punya hak pilih yang tahu dia memilih siapa. Harusnya hanya dia dengan Tuhan saja yang tahu, ya, yang lain tidak usah tahu. Biar suami istri juga tidak usah bagus kasih tahu harusnya. Jadi yang kita harapkan dan mudah-mudahan kita percaya, kita yakin bahwa masyarakat kita sudah dewasa berdemokrasi, ya, sehingga mereka akan menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Gubernur juga mengimbau warga tidak terpengaruh isu sesat provokatif dan terus menjaga keamanan serta kedamaian. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. ...396 warga binaan di Lapas Merauke, Papua Selatan menggunakan hak politik di TPS khusus. Kendati berstatus tahanan, hak memilih kepala daerah tidak hilang dan tetap dijamin undang-undang. Ada sekitar 470 warga binaan di lapas ini. Dari jumlah tersebut, 396 berhak memilih dalam pilkada tahun ini. 17 orang diantaranya tidak bisa menggunakan hak suaranya karena berada di luar lapas. 10 dia sudah bebas. Tapi yang bebas itu kami sudah informasikan untuk yang bebas bahwa DPT-nya ada di sini dan dia silakan bisa datang untuk menyampaikan dia punya hak pilih di dalam lapas. Dengan jumlah DPT 396 yang terdaftar dan siap untuk ikut pemilihan
KPU RI sudah menjalin nota kesepakatan dengan seluruh lapas dan rutan di Indonesia untuk memastikan warga binaan pemasyarakatan bisa menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak tahun ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sejak proses pendaftaran hingga kampanye, masa pendukung pasangan calon kepala daerah kerap bereforia atau mengungkapkan kegembiraannya dan berharap calonnya meraih kemenangan. Kegembiraan merupakan bagian dari dinamika pilkada yang biasa terjadi dan normal. Kendati demikian, Polres Merauke meminta masa pendukung pasangan calon tidak melampiaskan pesta kemenangan mereka secara berlebihan, karena bisa memicu rasa sakit hati masa pendukung yang kalah. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga meminta seluruh pihak tetap menjaga situasi politik. Luapan perasaan mungkin tidak bisa dihindari ya, ada yang bersuka, ada yang mungkin kecewa, mudah-mudahan tidak ada. Namun tentunya kita himbau untuk aktivitas-aktivitas seperti mengumpulkan massa, kemudian pawai, dan hal-hal yang sifatnya keramaian yang apalagi dapat memancing terjadinya gangguan keamanan, kita akan himbau dan larang untuk tidak dilakukan, ya, sehingga ya situasi tetap aman dan kondusif. Ya, apabila mungkin ingin merayakan, meluapkan kegembiraan, itu cukup di tempat saja. Arak-arakan dan pawai di jalan berpotensi memicu pertikaian antar massa pendukung sehingga dilarang. Ada 4 paslon bupati dan wakil bupati Merauke, serta 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berkontestasi di pilkada serentak tahun ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Calon Gubernur Papua nomor urut 1 Ben-Hur Tomimano menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024 dan Pilkada Wali Kota Jayapura. BTM bersama istri mencoblos di tempat pemungutan suara 04 Kelurahan Wahno, Kota Jayapura. Usai mencoblos, Ben-Hur Tomimano mengklaim dirinya akan menang dengan 76% suara. Saya mengajak seluruh masyarakat di 1 kota dan 8 kabupaten, marilah kita bersama-sama datang ke TPS masing-masing untuk kita meraih kemenangan untuk BTM DB. Biarlah Tuhanlah yang akan menentukan siapa pemimpin yang terbaik yang akan memimpin Papua ini ke depan lebih baik. Itu diharapkan oleh masyarakat. Saya sesuai survei terakhir saya dari lembaga survei itu 76% kemenangan BTM DB. Bapak di tim ada ini enggak Bapak? Quick count enggak Bapak di tim? Kalau di tim ada quick count langsung dari masing-masing TPS dilaporkan langsung ke pusat data kita. Ben-Hur juga berterima kasih kepada pemilihnya dan meminta mereka menjaga suara yang telah dihitung agar tidak dicuri. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Calon Gubernur nomor urut 2, Matius Fakiri, menggunakan hak suaranya untuk memilih di TPS 17 Cigombong, Kota Jayapura, Papua. Matius didampingi calon wakil gubernur. Usai memilih, Matius Fakiri mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya. Ketenangan, kedamaian, mari tetap kita jaga. Hari ini juga bagi saya itu untuk yang kedua kalinya. Jadi pertama waktu saya SMA, yang kedua kali hari ini saya bisa mencoblos. Jadi karena saya sudah sipil, saya bisa menggunakan hak pilih saya untuk kedua kalinya setelah saya purna dari tugas Polri. Ya mudah-mudahan hari ini bisa membuktikan bahwa Mario dicintai oleh masyarakat di Provinsi Papua. Mudah-mudahan kami bisa Tuhan pakai, kami akan memberikan yang terbaik untuk melayani masyarakat di Provinsi Papua.
Terima kasih untuk semua masyarakat yang mencintai dan mendukung Mario. Mari kita terus memberikan kedamaian, memberikan kebaikan untuk semua pihak. Jangan karena konstelasi pemilu kada ini membuat perpecahan kita di Provinsi Papua dan lebih khusus lagi secara keseluruhannya di tanah Papua. Bapak optimis menang kan? Insya Allah. Berapa persen Bapak target? Persentasinya? Ya bisa sampai 65-70% lah. Kita tidak tahu semua, insya Allah. Matius mengimbau agar seluruh pendukungnya terus menjaga kedamaian dan tidak melakukan tindakan berlebihan yang bisa merugikan paslon. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.